Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terdengar, oke, baik. Agar pembelajaran hari ini mendapat keberkahan, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai, selesai. Oke, seperti biasa, saya akan cek ya daftar hadir pada pagi hari ini. Bagi yang namanya Bapak panggil, bisa menjawab ya. Yang pertama, Hani. Hani, Hadir, Pak. oke. Titis, mana Titis? Hadir, Pak. Oke, Titis hadir. Aini hadir? Aini? Ya, hadir. Hadir, Oke. Pak. Oh, kemarin sakit ya Aini ya? Iya, Oh ya, semoga cepat sembuh ya ini. ya Yasa Alhamdulillah sudah hadir? sembuh, Pak. Oke. Hadir, Yasa? Pak. Oke. Hadir, Pak. Amalia, Lia. Kak, iki ku nggak iso. Oh, oh nggak bisa ya, Lia. Ya. Halo? Oh, mungkin lagi gangguan sinyal mungkin. Bintari? Ada? Hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Jangan lupa di room pada Google Classroom itu terdapat link presensi ya. Jadi anak-anak silahkan mengisi, coba diisi link presensi tersebut ya. Nanti link presensi tersebut bisa menjadi rekapan Bapak untuk melihat apakah anak-anak ini hadir tidak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah bisa dibuka link presensinya ya. Silahkan diisi. Sudah mengisi semua? Sudah, Pak. Titis sudah Sudah, Pak. mengisi, Titis? Sudah, Iya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik. Untuk yang lainnya sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Siap. Siap. Bintari siap belajar kimia hari ini, Bintari? Siap, Pak. Oke. Yasa, siap Yasa? Siap, Pak. Siap, Pak. Oh, siap. Waduh. Baik. Gak apa-apa ya, berarti sudah siap semua ya untuk menerima pelajaran kimia hari ini. Jadi tolong ditenangkan pikirannya, tetap fokus ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau kalian masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai materi yang sebenarnya serupa ya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Pelajaran apa yang sama-sama kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ayo, Saya, siapa Pak, yang masih ingat? Oh ya, Hani, silahkan. izin menjawab. Kemarin kita belajar terkait campuran homogen dan campuran heterogen, Pak. Oke, baik. Kemarin kita telah belajar ya terkait campuran homogen dan heterogen. Perbedaannya apa? Kalau campuran homogen itu campuran apa yang kemarin? Bintari. Iya, Pak. Jadi untuk Iya. campuran campuran yang terdiri dari satu fasa, misalnya yaitu larutan garam, larutan gula, seperti itu. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua fasa atau lebih. Contohnya yaitu santan, kemudian air dan kopi, dan air dan pasir. Oke, baik. Good ya. Luar biasa sekali ya, Bintari ya. Jadi kemarin kita telah belajar ya. Ada campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen itu terlihat dari satu fase. Contohnya air sirup dan air gula. Sedangkan campuran heterogen itu adalah terdiri dari berapa ya, Sa? Berapa fase ya, Sa? Kalau heterogen tadi dijelaskan Bintari. Dua, Pak. Ya, dua fase ya. Ada dua fase. Contohnya tadi ada air sama minyak. Lalu ada kopi. Lalu ada air. Yang biasa kalau kita dicampur pasir pasti akan terdiri dari dua fase Dua seperti fase. itu. Ada yang ingin tanyakan? Belum Minggu ada, lalu. Pak. Oke, berarti masih ingat semua ya. Titis masih ingat ya Titis ya ternyata. Iya, Pak. Masih ingat. Oh, masih ingat. Bagus. Ini masih ingat ya ini ya materi minggu lalu ya. Ya, Pak, sudah belajar sendiri, Pak, saya. Oke, bagus. Good. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai sistem koloid. Nah, Bapak akan share PPT-nya dulu. Nah, kita bisa ke next selanjutnya. Sebentar, Bapak akan next dulu. Nah, yang tadi yang telah dipelajari next. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak harap ya, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak semua dapat menentukan ya perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi.
Lalu anak-anak juga bisa membedakan mana yang fase terdispersi dan mana medium pendispersinya. Lalu yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang keempat adalah mengelompokkan koloid berdasarkan tipe atau jenis koloid. Lalu yang kelima adalah menjelaskan hubungan antara sifat-sifat koloid dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, Bapak harap anak-anak semua mampu ya membuat produk ya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan prinsip koloid seperti itu. Hari ini kita akan belajar berbasis penemuan ya. Jadi aktivitas pada pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Karena itu di sini Bapak terangkan kembali lagi bahwa penilaian hari ini itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama melalui tes yang akan dilakukan di akhir pembelajaran nanti. Lalu untuk nilai sikap, Bapak ambil dari diskusi. Ya kira-kira kalian ketika berdiskusi aktif atau tidak saat diskusi, ikut berpendapat atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini Bapak akan ambil dari saat kalian melakukan presentasi. Bapak akan melihat bagaimana cara presentasi kalian ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian seperti itu. Kira-kira dari teknik ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, Bintari sudah paham ya teknik penilaiannya Bintari ya? Ya, Pak, paham. Oke. Selanjutnya, nah, Titis kira-kira hari ini kita belajar apa tadi yang sudah saya sampaikan tadi Titis materinya? Materi koloid, Pak. Oke, betul ya. Jadi masih fokus ya berarti Titis ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya terkait dengan sistem koloid ya. Sebenarnya sistem koloid itu banyak ditemukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya ya ada banyak ya, ada gambar asap, lalu ada gambar kabut. Nah, ini Bapak akan menampilkan ya di atas itu gambar apa ya? Kira-kira ada yang tahu gambar apa itu? Gambar asap di pabrik, Pak. Oke, gambar asap di pabrik. Bagus Hani ya. Kira-kira ya. Oh ya, tadi kan berarti asap bisa ditemukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain di pabrik, Bintari, kira-kira asap ditemukan di mana Bintari? Kira-kira selain di pabrik? Di jalanan, Pak. Asap kendaraan Ya, bermotor, oke, seperti itu. bagus. Ya, jadi asap banyak ditemukan ya. Kalau kita ke industri, ke kawasan industri, pasti di situ ada limbah ya, limbah yang dari pabrik itu biasanya berupa asap. Lalu ketika kita berangkat ya ke sekolah atau kemanapun ya di jalan selalu sekarang banyak kendaraan bermotor sehingga mengeluarkan asap. Nah, kira-kira asap wujudnya berupa apa ya? Ada yang tahu wujudnya asap? Wujudnya gas, Pak. Wujudnya gas ya, betul ya. Jadi asap wujudnya gas. Nah, kira-kira ya, gas pada asap sama tidak gas pada di dalam contohnya di balon udara atau di balon? Sama atau tidak? Ada yang ingin berpendapat? Bintari mungkin? Saya Bintari? Oh, siapa yang berpendapat ini? Hani, Pak. Oh, Hani ya, Hani. Silakan Hani. Ya, izin menjawab, Pak. Kalau Ya. gas yang terdapat di balon udara itu kan warnanya tidak terlihat ya, Pak. Kalau gas Hmm. pada asap itu terlihat warnanya, biasanya warnanya hitam. Seperti Oke, itu, Pak. oke, bagus sekali pendapatnya Hani ya. Jadi kalau asap ya, asapnya di balon udara itu tidak nampak ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa industri, maka asap itu nampak. Biasanya warnanya apa Hani biasanya? Kalau di daerahmu, asapnya Warnanya hitam, Pak, kalau di daerah warnanya saya. oh warna hitam. Bintari, asapnya di rumahnya daerah warna apa Bintari? Ya, warna hitam juga, Pak. Oh, sama ya warna hitam ya karena memang kawasan industri itu selalu menghasilkan asap ya. Itu merupakan hasil samping ya dari produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya kita masuk gambar yang kedua. Nah, kira-kira siapa Yasa? Mana Yasa? Hadir Yasa? Masih hadir? Masih, Pak. Oh, masih ya. Yasa, gambar Iya, yang kedua Pak. itu gambar apa? Loh, sebentar, Bapak akan next dulu. Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan gambarnya sebentar ya. Nah, gambar yang kedua menurut Yasa ini gambar apa Yasa? Gambar kabut, Pak. Gambar kabut, betul ya, gambar kabut. Kira-kira Yasa, kabut itu wujudnya apa Yasa? Kira-kira. Wujudnya gas, Pak.
gas, betul ya. Wujudnya adalah gas. Nah, Yasa, kalau seandainya Yasa jalan-jalan ke mana ya, contohnya ke Mojokerto ya seperti itu. Biasanya kan sering lihat kabut ya, betul ya? Oh, Nggak Pak. pernah ke Mojokerto? Belum pernah sih, Pak, tapi. Oh, belum pernah. Bintari sepertinya pernah. Belum belum pernah juga Bintari. Kemana, Pak? Ke Mojokerto Bintari. Pernah, Pak. Oh, Kenapa, pernah Pak? ya Bintari. Nah, Bintari kalau lihat asap, Iya. lihat asap, lihat kabut itu biasanya jam berapa ya biasanya? Pagi atau sore Biasanya hari? sebelum subuh. Pagi, Nah, Pak. Sebelum subuh biasanya, sebelum Pak. subuh ya biasanya banyak kabut ya. Nah, Iya. kira-kira Bintari. Nah, kira-kira ini kalau di depan kita ada kabut ya, tiba-tiba terus Bintari naik sepeda motor. Nah, rasanya seperti apa Bintari? Di muka atau di kulit seperti itu? Kalau kabut terkena kulit itu rasanya biasanya itu Pak, terasa dingin Pak di kulit. Oke, baik terasa dingin ya. Nah, Iya, kira-kira Pak. ya, betul. Lalu selanjutnya, nah sekarang kira-kira ya, tadi sudah dijelaskan asap wujudnya adalah gas, sedangkan kabut juga wujudnya gas, tapi terjadi perbedaan di situ. Contoh ya, ketika kita habis dari jalan raya biasanya, nah muka kita itu terkena asap, biasanya apa yang akan terjadi, Hani? Kalau kita pakai tisu sepertinya ya, seperti tisu wajah, apa yang terjadi di tisunya, Hani? Kalau seperti itu biasanya itu di tisunya tiba-tiba hitam, Pak. Nah, betul tiba-tiba hitam. Nah, itu karena di dalamnya tersebut terdapat zat pengotor ya, zat pengotornya. Kembali lagi ke Bintari. Nah, Bintari, kalau tiba-tiba kamu kena kabut gitu ya mukanya, terus pakai tisu, kira-kira apa yang terjadi Bintari? Tisunya basah Pak. Nah, tisunya basah. Nah, di asap tisu akan kotor, sedangkan di kabut, nah tadi dijelaskan tadi kalau menurut Hani di asap itu kalau kita kena memakai tisu maka akan kotor, sedangkan di kabut itu akan basah. Nah, padahal keduanya baik asap maupun kabut itu adalah sama-sama gas. Nah, contoh gas dan kabut dan asap itu termasuk contoh dari koloid. Nah, kalau kotor berarti di dalam asap tersebut berarti ada partikel-partikel zat pengotornya ya. Bisa berupa padatan ya. Kok bisa beda ya antara kabut antara asap? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian untuk bekerja secara berkelompok ya. Nah, untuk kelompoknya tidak usah bingung ya, biar tidak ribet atau tidak membingungkan. Kelompoknya sudah saya Bapak bagi. Untuk kelompok satu ini ada Bintari, ada Indah Puspa. Nah, oh, Indah Puspa hadir ya. Indah hadir, Indah. Pak hadir. Oke, Indah hadir ya. Ternyata sinyalnya sudah bagus ya. Tadi WA ke saya kok sinyalnya kurang bagus. Titis hadir, Titis ya tadi ya masih hadir ya. Iya Pak hadir. Oke ya, Titis masih hadir. Ratna tadi Ratna, Ratna Hadir, masih. Pak. Oh hadir Sinyalnya Kak. masih jelek tapi. Oh iya, nggak apa-apa ya Ratna mungkin daerahnya kurang kurang jangkauan sinyal ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Hani, ini Hani biasanya cepat ya sinyalnya daerah rumahnya ya. Hani mana Hani? Hadir, Pak. Oke ya, suaranya merdu ya. Yasa, ya, Yasa daerah Surabaya biasanya mana Yasa? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Masih di Yasa sini, di Pak. sini ada ya. Yasa Aini juga hadir ya. Jadi kelompok satu itu terdiri dari Bintari, Indah, Titis, Ratna. Lalu kelompok dua ada Hani, ada Afla, ada Yasa dan ada Hani, Ainin. Ya. Selanjutnya, nah Bapak akan kita next selanjutnya. Nah, silahkan di Google Classroom itu terdiri dari 3 sumber ajar ya. Sumber belum ya. Sebentar maaf saya salah klik ternyata. Nggak apa-apa ya. Jadi ada video, ada LKPD, lalu ada apa lagi itu media interaktif. Nah, silahkan anak-anak bisa mendownload ya, itu ada di Google Classroom-nya masing-masing seperti itu. Silahkan di-download semuanya. Dia Ayu sudah, Titi sudah mendownload.
Sudah Pak, sudah saya Oke. download semua. Aman. Waduh, aman ya jaringannya. Nah, tadi Indah Puspa, bisa di-download Indah Puspa. Bisa, Pak. Oke, Kebetulan bisa. sinyal lagi bagus. Waduh, ya bagus ya. Berarti sinyalnya masih bagus semuanya. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya kita lihat video ya. Berarti sudah di-download semua ya, berarti ya di sini ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada video kita putar bersama-sama, kita saksikan. Secara fisik, efek tindal dapat dilihat dengan bantuan senter sebagai sumber cahaya. Alat yang digunakan selain senter adalah gelas kaca bening 1, 2, 3, serta pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air sebagai pelarut atau solvent, ada garam, santan, pupuk kompos hijau sebagai solut atau zat terlarut. Pada sistem koloid, ini disebut sebagai zat pendispersi atau penyebar, sedangkan garam, santan, pupuk kompos hijau sebagai zat terdispersi atau yang tersebar. Pada gelas kaca 1 dibuat campuran garam dan air. Kemudian kita aduk hingga terlarut sempurna. Pada gelas kaca 2 dimasukkan santan dan air. Kemudian kita aduk rata. Dan pada gelas kaca 3 dibuat campuran pupuk kompos hijau dan air. Kita aduk hingga tercampur rata. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang tampak secara fisik dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Pada gelas 1, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas 2, tampak terlihat hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah akibat proses pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas 3, terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari melihat efek tindal. Pada gelas 1, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ya, benar, ini koloid. Dan pada gelas ketiga, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi.
Nah, baik. Bapak akan berhentikan videonya. Sudah ya, sudah diamati semua ya videonya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Titis melihat Titis. Iya, Pak, sudah. Oh ya, sudah ya. Oke. Dari video tersebut tadi kita melihat ya ada 3 larutan. Yang pertama adalah air garam, lalu yang kedua itu adalah air santan, dan yang ketiga itu air yang diberi pupuk. Nah, dari yang uji yang dilakukan berdasarkan video tersebut, sebentar. Nah, dari uji yang kita lakukan dalam video tersebut, nah kita lihat. Nah, menurut Bintari tadi Bintari, air garam itu terdiri dari berapa fase Bintari? Air garam terdiri dari 2 fase ya, Pak ya. 2 fase. Oke, baik. Apa kita simpan dulu jawabannya? Ada yang ingin berpendapat lain? 1, Pak. Siapa ini? Indah. Ainin. Oh, Ainin ya, betul ya. Jadi menurut video tersebut ya bagus jawabannya Ainin ya. Jadi ada 1 fase. Memang betul ya di video tadi mungkin Bintari sinyalnya putus-putus ya sehingga tidak lengkap tadi videonya. Air garam itu terdiri dari 1 fase. Nah, tapi ketika di center maka yang terjadi adalah akan menembus ya. Cahaya itu akan menembus ke dinding yang ada di sebelahnya tadi. Nah, kita selanjutnya ke larutan yang kedua yaitu ada air santan. Nah, Yasa, mana Yasa? Kita lihat Yasa. Apakah melihat videonya? Di sini, Pak. Oh ya, Yasa. Air santan itu terlihat berapa fase? Kalau menurut Air video. santan, air santan 1 fase ya, Pak ya? Oh, 1 fase. Oke, bagus. Gak apa-apa. Itu berpendapat ya. Selanjutnya. Lia, Ratna Amalia. Ratna Amalia, ada berapa fase air santan? Anissa. Oh, mungkin Ratna Amalia mungkin lagi sinyalnya itu ya. Baik. Hanifatin, ada berapa fase air santan? Hanifatin. 1 fase ya, Pak. Oh, 1 fase. Oke, baik. Jadi, ketika kita melihat video ya, memang benar terlihatnya itu adalah 1 fase. Tetapi, Yasa mungkin bisa di-unmute dulu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, terlihat dari 1 fase, tetapi sesungguhnya itu ada terdiri dari 2 fase. Jadi, praktik tadi ketika di center, dia tidak tembus, tetapi yang terjadi adalah akan menghamburkan ya atau membiaskan cahaya ke segala arah. Selanjutnya gambar yang ketiga, ada yang berpendapat gambar apa tadi? Gambar yang ketiga. Pak, Ya, gambar apa? Ada yang berpendapat? air diberi pupuk. Ya, air diberi pupuk. Ada berapa fase tadi nampaknya, Mbak Yasa? 2 fase, Pak. Ya, 2 fase ya. Terus ketika di center, yang terjadi adalah cahaya tidak membiaskan ya, maupun tidak Ya, tidak bisa Ya, betul. Ya, bagus ya. Jadi jawaban Yasa itu bagus sekali. Baik dari video tersebut, maka kita sudah belajar ya bahwa air garam itu termasuk jenis larutan, sedangkan air santan itu merupakan contoh dari koloid, sedangkan air pupuk itu adalah contoh dari suspensi. Nah, betul ya. Nah, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Belum Saya, ada, Pak. bertanya, Belum Pak. ada ya, bagus. Oh. Selanjutnya, nah kita Ada lihat yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Nggak ada? Ada? Nah, selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Nah, selanjutnya saya akan next. Nah, gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar bubur sumsum. Ya, Indah. Kira-kira di dalam bubur sumsum itu terdapat apa aja, Indah? Pernah makan bubur sumsum? Pernah, Pak. Ya, apa di dalam bubur sumsum ini biasanya ada apa aja, Indah? Ada buburnya, Ya, terus yang kedua ada air gulanya, ada air gulanya. Dan yang ketiga
ada apa lagi ya Pak ya? Ya Oh itu ya, aja nggak Pak. apa-apa. Ya, itu aja. Selanjutnya, Bintari. Ada apa aja Bintari? Biasanya Bintari. Ada buburnya, Pak. Terus Ya, ada betul gula sama. merah sama ada santan. Hah? Bawang merah. Gula merah, Pak. Oh, gula merah. Ya ampun. Maaf ya, Bapak nggak dengar-dengarnya. Iya, Bawang iya, merah. Pak. Makanya Bapak kaget ya. Ya, Gula merah di sama santan, Pak. ya biasanya di dalam, makasih ya jawabannya. Biasanya memang di dalam bubur sumsum itu tadi itu juga ada buburnya sama seperti yang dikatakan Indah sama Bintari tadi. Juga ada santannya. Lalu ada gula Jawanya atau biasanya gula merah ya. Nah, baik dari video dan gambar tersebut, ya kita fokus dulu ke video. Video tadi adalah video 3 fenomena. Ada yang ditanyakan terkait video tadi? Ayo, ada yang ingin berpendapat atau bertanya? Mungkin Saya ada Pak yang mau kurang paham. bertanya. Ya, silahkan. Tadi santan yang terkena sinar senter, kenapa bisa menghamburkan cahaya ya Pak? Oke, ya. Kenapa air santan tadi bisa menghamburkan cahaya? Oke, selanjutnya ada yang tanyakan lagi terkait video ini? Saya Pak mau Ya, bertanya Pak. Titis. Ya, ya Titis silahkan tanya-tanya, nggak apa-apa Titis. Pak tadi kan di gambar yang apa Iya, bubur iya itu kan Titis. ada santan Pak. Ya, Nah, termasuk ke dalam sifat apakah fenomena penghamburan cahaya oleh partikel koloid dalam santan? oke, bagus. Terima kasih ya pertanyaan dari siapa tadi? Dari Titis sama dari Hani ya. Selanjutnya kita ke gambar ya. Tadi ada gambar sumsum, bubur sumsum ya maksudnya. Ada yang tanyakan lagi? Saya Pak mau tanya dong. Ya, Ratna, silahkan. Lia, Ratna Amalia. Sinyalnya sudah bagus ya ternyata ya. Iya Pak, tadi kan Oke. dijelaskan kalau di bubur sumsum ada santannya ya Pak. Nah dan katanya santan itu termasuk ke dalam koloid. Saya mau bertanya sifat-sifat dari koloid atau kita tahu itu koloid itu bagaimana tuh gimana ya Pak ya? Oke, baik. Bagus ya, good question. Ya, jadi pertanyaannya Lia tadi, kok bisa ya seperti itu? Kita mencari alasannya mengapa santan itu bisa disebut dengan koloid. Nah, segala pertanyaan yang tadi sudah diajukan teman-teman kalian, baik Hani, ada Ratna, tadi ada Titis ya, itu akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya itu anak-anak silahkan membuka aplikasi ya. Tadi kan sudah di-download ya? Sudah? Ada yang kesulitan dalam mendownload? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Nah, silahkan coba dibuka aplikasi interaktifnya lalu dipelajari ya langkah-langkahnya ya, seperti itu. Mungkin ada yang kesulitan? Belum ya? Hai Bintari bisa dicoba dilihatkan media pembelajarannya. Ya, Pak, siap. Ini mohon izin untuk matikan video ya, Pak, karena sinyalnya kurang baik. Oh iya, silahkan. Ya. Izin share screen juga ya, Pak. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, belum. Oke, Teman-teman yang sudah terlihat. sudah, Oke, ya. sudah. Kita Oke. pilih no. Sebentar ya, Pak. Oh ya, oh apa Bintari. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Nah, nah, ini adalah tampilan awal ya nanti dari media pembelajaran Kahoot yang telah kalian download ya. Jadi nanti ada petunjuk aplikasi. Nah, kita klik di bagian tengah itu. Nah, setelah itu sebentar kita tunggu. Nah, karena ini aksesnya menggunakan internet, maka nah di sini ada beberapa petunjuk penggunaan ya. Nah, kita ada informasi tim penyusun, lalu ada bawahnya adalah pengaturan volume. Ya, kita langsung ke tombol home. Nah, home itu ada di pojok kiri itu.
Selanjutnya kita tunggu lagi. Nah, di situ ada materi. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah terkait sistem koloid ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita di halaman login, nanti anak-anak diharapkan bisa mengisi ya, ada namanya, ada kelasnya. Nah, kelasnya disesuaikan. Nah, passwordnya silahkan menggunakan password UNESA ya, semua huruf kecil ya. Nah, huruf UNESA seperti itu, langsung lanjut ya. Karena jika passwordnya bukan itu ya, pasti nanti anak-anak nggak bisa login ke materinya. Nah, di dalam sini ada pendahuluan dan materi. Nah, kita harus Ini memilih, langsung bisa ke materi nggak, Pak? oh nggak bisa ya, jadi harus diklik pendahuluan dulu. Oke, nah kita klik pendahuluan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita next. Nah, selanjutnya, nah di sini kita akan belajar ya terkait ada pengertian. Ya, ini. Tahukah kamu bahwa kehidupan sehari-hari menemukan bahan yang termaksud sistem koloid? Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya adalah definisi ya dari sistem koloid itu apa ya. Ini sistemnya bergerak sendiri ya. Jadi ada beberapa detik dia akan berjalan sendiri ya. Di sini kita akan belajar jenis-jenis koloid. Lalu kita akan belajar terkait sifat-sifat koloid. Lalu bagaimana cara pembuatan koloid. Nah, media ini ya bisa digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita pilih next. Oke, ya kita pilih titik 3 itu. Nah, kita baru masuk ke materi. Diingat-ingat ya, kita harus masuk ke pendahuluan terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya di materi kita akan belajar ya, ada 4 hal tadi. Ada pengertian, lalu ada jenis-jenis, kita belajar tentang sifat-sifat maupun pembuatan, seperti itu. Nah, di pengertian, nah kita pilih. Nah, di situ terlihat ya, ada 3 gambar ya. Kita next ya, ada gambar larutan garam, lalu ada santan, lalu ada kopi. Ya, ada larutan kopi. Nah, di sini ada larutan garam ya. Tadi larutan garam termasuk contoh dari larutan ya. Jenisnya adalah larutan. Selanjutnya kita ke, ya sebentar ya, ini masih menunggu memang. Nah, selanjutnya adalah kopi ya. Kopi termaksud dari contoh suspensi, seperti itu. Selanjutnya, nah, ya kita tunggu lagi, nggak apa-apa ya menunggu. Bentar. Nah, di sini ada, oh susu ternyata ya, bukan santan, maaf ya. Soalnya hampir mirip ya antara susu dengan santan ini ya. Nah, ini yang disebut dengan koloid, seperti itu. Selanjutnya kita next. Nah, di sini ada pengertian apa yang disebut dengan koloid. Koloid itu adalah campuran. Nah, ini ada pengertiannya. Kita belajar terkait fase terdispersi dan medium pendispersinya seperti itu. Nah, kita kembali lagi back. Nah, kita mau ke mana lagi nih ya? Ke jenis-jenis coba. Nah, di dalam jenis-jenis itu nanti, nah jenis koloid kita next. Ya, di sini ada pengertian terlebih dahulu. Oke, nah di sini nanti anak-anak akan belajar ya. Di sini ada contoh-contohnya ya. Ada sol padat, lalu ada emulsi padat, ada buih padat. Ya, ini kita lihat dari sisi mana? Kita lihat dari sisi medium pendispersi dan fase terdispersinya. Kita ambil contoh ya. Medium pendispersinya padat, fase terdispersinya padat ya. Ketika kita klik, apa yang terjadi? Nah, kita coba klik. Nah, di sini ada pengertian dari sol padat, lalu ada contoh-contohnya. Nah, coba kita klik ya. Coba saya klik ya contoh-contohnya ya. Nah, nah di sini ada tanda plus ini yang kita pilih. Nah, di sini langsung muncul gambarnya. Ini gambar apa? Yasa, ini gambar apa Yasa menurut Yasa? Gambar mutiara, Pak. Nah, mutiara betul, bagus ya. Nah, langsung kita back lagi. Nah, itu adalah contoh dari sol padat. Nah, kita kembali ke mana lagi ya? Sudah kita back aja. Semuanya hampir sama ya. Jadi ada beberapa contoh, lalu di gambarnya itu juga ada. Nah itu kita klik kembali ke awal lagi. Selanjutnya kita sebentar, ini masih menunggu ya loading.
Nah, kita milih ke sifat-sifat selanjutnya. Nah, sebentar nunggu ya. Di sifat-sifat ini kita akan belajar terkait ada efek tinggal, lalu gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, dialisis, koagulasi yang pada pagi hari ini akan kita pelajari secara bersama-sama. Coba kita cek di efek di gerak Brown ya. Contohnya ini ya. Nah, kita gerak Brown, kita coba klik. Nah, di sini ada pengertian apa itu gerak Brown. Nah, sama seperti di awal, tapi selanjutnya kita ada animasinya ya. Jadi gerak Brown itu adalah gerak partikel dengan lintasan lurus dan arahnya acak. Ya, itu definisi dari gerak Brown itu sendiri. Nah, kita lihat. Nah, di dalam animasi itu, ada gambar bergerak itu merepresentatifkan gerak Brown ya, seperti itu. Lalu kita back lagi kembali atau next ya, nggak apa-apa. Nah, itu kita kembali lagi. Coba kita kembali ke awal lagi ya, kita coba lagi. Kita belajar. Oh, sudah ya. Pembuatan koloid akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya seperti itu, sehingga materi ini tetap bisa digunakan untuk materi selanjutnya. Jadi jangan sampai dihapus ya setelah pembelajaran ini seperti itu. Oke, terima kasih ya Bintari. Oke, Bapak hari ini akan membagikan link grup ya. Tadi kan grupnya sudah dibagi ada 2 kelompok ya. Tadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini Bapak akan membagikan link grup. Silakan anak-anak bergabung ya bersama kelompoknya sesuai dengan yang Bapak share tadi ya. Jadi kelompok 1 tadi ada siapa aja Bapak lupa tadi. Silahkan anak-anak semua bergabung dan mendiskusikan ya. Mendiskusikan terkait media pembelajaran yang telah kita pelajari, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Tidak ada, Oke, Belum Pak. ada, baik. Pak. Oke, baik ya. Saya akan buat link grupnya terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, ini masih belum ada yang bergabung lagi ya. Ya, Bu, mungkin terkendala sinyal, Bu. Oke, ini sambil nunggu teman-teman sambil saya mau jelaskan ya. Jadi tadi kan sudah dibagi untuk kelompoknya ya. Jadi ada kelompok 1 sama ada kelompok 2. Nah nanti di proses selanjutnya itu berdiskusi. Nah berdiskusinya itu bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ketika kelompok 1 maka nanti akan masuk di room 1, kemudian yang kelompok 2 maka nanti akan masuk di room yang kedua, gitu ya. Habis ini Ibu buatkan roomnya, dan nanti pengerjaannya bagaimana Bu? Jadi pengerjaannya adalah kalian mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD, ya. Tadi sudah di-download LKPD-nya? Sudah ya? Oke, sama tadi untuk medianya juga sudah di-download ya? Sudah ya, Sudah. seperti yang ditunjukkan sama Bintari tadi. Jadi kalian mengisi soal-soal yang ada di dalam LKPD. Nah, mengisinya dari apa, Bu? Apa yang harus kita baca? Jadi nanti kalian temukan jawabannya itu dari materi-materi yang ada di dalam aplikasi media digital Koloid. Dan juga bisa kalian temukan dari buku yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Seperti itu. Sebentar ya, Ibu mau membuat roomnya terlebih dahulu. Jadi untuk di kelompok 1 tadi ada Titis, Yasa, Bintari, sama Indah Puspa. Kemudian di kelompok 2 ada Afla, Hani, Ratna, sama Aini. Oke. Tadi yang aerosol cair tadi berarti apa dalam apa, Mbak? Aerosol cair itu berarti cair dalam gas. Ya nggak sih? Bener nggak? Iya, iya. Menurutku juga benar sih, Mbak itu. Oke, ini yang kelompok 1 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana kelompok 1, apakah ada kendala selama proses diskusinya? Masih lagi diskusi. Sejauh ini nggak ada kendala sih, Bu. Jauh ini nggak ada Diskusinya ya? level Ada, terakhir. Bu. Oke, baik. Tadi sudah berdiskusi ya? Iya, Bu. Tadi Sudah, Bu. Sudah. ya. Nah, coba sekarang hasil diskusinya Bintari diperlihatkan, atau dari kelompok 2 yang lain Iya, siapa Bu. ini yang mau Sebentar ya, Bu. memperlihatkan? Oke, baik. Ini Iya, hasil Bintari diskusi sudah kami, terlihat, Bu. Bi. Ya, ini hasil diskusi kami, Bu. Iya. Itu bisa ditutup dulu, Bin, yang sebelah kiri itu, Bin. Biar terlihat Oh, semuanya di iya, layar. Bu.
Nah, coba ngitungnya sampai di mana, Bin, pengerjaannya sama teman-teman dari Tadi kelompok masih sampai di sini satu sih, ini. Bu. Jadi sampai di sini belum ada kendala lain ya, sampai pada Belum, Bu. jenis-jenis Sejauh ini koloid belum, Bu. ini. Jadi Iya. di fenomena satu apa, Bin, fenomena satunya tentang apa tadi? Mbak Titis? Fenomena satu tadi, ya. Tentang itu. Fenomena satu tadi tentang Bubur. ini, Bu, bubur. Oh, masih tentang bubur ya. Jadi kalian amati Iya. untuk yang fenomena satu ini, bubur ini masuk pada koloid jenis apa? Kemudian dia fase terdispersi sama medium pendispersinya apa? Seperti itu ya. Oke, silakan Iya, dilanjutkan Bu. untuk menuju ke fenomena dua ya. Kalau misalnya fenomena satunya sudah selesai. Iya, Bu, siap. Oke, Ibu tinggal dulu ya ke room yang sebelah. Oh ya, nanti jangan Baik, lupa untuk Bu. membuat kesimpulan ya. Jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Habis itu nanti akan Ibu kembalikan lagi ke room utama. Jadi kembali lagi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, Baik, terima Bu. Iya, Bu. kasih. Baik, Bu. Hmm. Oke, ini kelompok dua ini sudah sampai mana kelompok dua? Baru sampai menulis perbedaan larutan suspensi dan koloid, Bu. Udah sampai di fenomena yang kedua ya berarti nih. Udah, Bu. Oke, baik. Apakah ada kesulitan selama mengerjakan tadi? Sudah menemukan jawabannya melalui LKP, melalui media tadi? Ada semuanya? Ada, Bu. Oke, baik. Jadi ini adalah membedakan ya, larutan itu seperti apa ciri-cirinya. Kemudian koloid itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia ternyata dua fasa seperti itu ya. Kemudian suspensi juga dua fasa. Tapi ini benar-benar terlihat daripada yang koloid tadi. Kalau misalnya kita lihat melalui mata secara langsung. Oke, silakan ya dilanjutkan. Oh ya, jangan lupa untuk membuat kesimpulan ya. Jadi setelah kalian mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD, kemudian jangan lupa untuk membuat kesimpulannya seperti apa. Seperti itu. Dan nanti kalian presentasikan hasilnya di room utama. Jadi nanti akan kembali lagi ke room utama bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Ya, ya Hani. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke room utamanya. Ini sudah ada Hani, Lia, sama Afla, dan juga Ainin. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Jadi silahkan untuk kelompok satu sama kelompok 2 nanti mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Hasil temuannya berdasarkan apa yang sudah kalian baca pada aplikasi media digital dan juga dari buku untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD. Nah, mungkin dari kelompok satu dulu deh. Kelompok satu nanti bisa memaparkan hasil diskusinya terkait dengan fenomena satu. Kemudian untuk yang kelompok dua nanti bisa mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan fenomena yang kedua. Kini ini kelompok satu, silakan siapa yang mau mempresentasikan? Titis atau siapa? Bintari, Titis, Indah, Yasa? Iya, saya. Ya, dijelaskan ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Dari kelompok satu, Yasa, sebentar tadi kita ini sudah boleh ditutup dulu ndak ininya, yang sebelah kiri itu. Jadi biar fokus di tengah-tengah. Yang kanva yang kiri itu Yasa. Oh iya ya, Bu. Ya, Maaf ya, Bu. ya nggak apa-apa. Oke. Sip, sudah bagus. Nah, dari kelompok satu, tadi kita sudah menganalisis fenomena. Fenomenanya berupa bubur ketan merah putih, Bu. Menurut kelompok kami, dari bubur ketan merah putih itu fase terdispersinya adalah cair, yaitu berupa airnya.
Dan fase pendispersinya adalah padatan atau tepungnya. Gitu, Bu. Kemudian, Lalu untuk berdasarkan jenisnya, bubur ketan merah putih masuk ke dalam jenis koloid apa dan jelaskan. Bubur ketan merah putih termasuk jenis koloid jenis emulsi. Dikarenakan memiliki fase terdispersinya tadi cair dan pendispersinya padat. Lalu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis koloid. Di sini ada sel padat. Sel padat itu memiliki fase terdispersi padat, mediumnya juga padat. Lalu untuk sol, itu fase terdispersinya padat, namun medium pendispersinya cair. Kalau yang aerosol padat, itu fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas. Aerosol, fase terdispersinya cairan, pendispersinya gas. Lalu emulsi, di sini ada dua, ada emulsi padat dan emulsi. Emulsi padat itu fase terdispersinya cairan, medium pendispersinya padat. Emulsi, fase terdispersi dan medium pendispersinya itu cairan. Lalu untuk buih, di sini juga ada dua, ada buih padat dan buih aja. Kalau buih padat itu fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padatan. Lalu untuk yang buih itu fase terdispersinya gas dan mediumnya cair. Dari data tersebut kita masukkan ke dalam tabel ini, Bu. ya, Tadi kan ada 8 jenis koloid. betul. Untuk yang aerosol, terdispersinya padat dan pendispersinya gas, contohnya debu, sama asap tadi dari contoh yang diberikan sama Pak Marianus. Iya, betul. Untuk yang aerosol satunya lagi itu terdispersinya cair, pendispersinya gas, contohnya hairspray. Buih itu terdispersinya gas, pendispersinya cair, contohnya buih pada sabun. Emulsi keduanya dari terdispersi sampai dispersi adalah cair, contohnya susu. Sol, di sini ada terdispersinya padat, pendispersinya cair, itu pasta gigi contohnya. Buih padat itu ada terdispersinya gas, pendispersinya padat, contohnya styrofoam. Emulsi padat, di sini terdispersinya cair, pendispersinya padat, contohnya margarin. Dan untuk yang sol padat, di sini terdispersi dan pendispersinya sama-sama padat, contohnya adalah gelas berwarna. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih ya, Yasa. Oke, baik. Jadi benar sekali. Untuk yang di fenomena 1 tadi kan kita terkait dengan bubur ya. Bubur merah putih. Jadi bubur merah putih itu masuk dalam koloid. Masuk dalam koloid kenapa? Karena tadi dia masuk di dalam emulsi. Jadi yang semula dari cairan kemudian dia menjadi padatan. Maka kita sebutnya adalah dalam emulsi. Jadi untuk jenis-jenis koloidnya tadi yang disampaikan sama Yasa ada berapa, Nana? Ada 8, Bu. 8. Sip, betul. Bintari dan Titis. Jadi ada 8 ya. Ada 8 jenis-jenis emulsi. Ada aerosol padat, aerosol cair, kemudian ada buih, emulsi, sol, buih padat, emulsi padat atau kita sebutnya gel dan juga sol padat. Seperti yang tadi dicontohkan di awal tadi, ada kabut, kemudian juga ada asap. Nah, itu juga salah satu merupakan dari contoh koloid ya. Kalau misalnya yang kabut berarti masuknya di koloid apa? Kalau misalnya diusap ternyata ada airnya, tapi sebenarnya dia kayak bentuk gas gitu kan. Berarti kan fase Aerosol. terdispersinya cair, ya betul ya Sa. Jadi aerosol. Fase terdispersinya cair, kemudian zat pendispersinya adalah dalam bentuk gas. Jadi ini aerosol cair. Nah, berarti kalau misalnya yang asap tadi, dia apa? Kalau kita lap pakai tisu, maka ada butiran-butiran ya Ada di tisu. kotorannya, Bu. Menghitam, ada kotoran. Iya, betul. Nah, berarti apa, Titis? Termasuk kalau jenis apa? Berarti dia aerosol, Bu. Oke, dia juga aerosol ya. Jadi sama-sama aerosolnya karena
medium pendispersinya itu adalah medium gas. Tapi fase terdispersinya adalah fase padatan. Jadi namanya adalah aerosol padat. Padat. Jadi seperti itu. Oke, sip, bagus. Jadi setiap jenis-jenis koloidnya pasti ada contoh-contohnya seperti yang disebutkan sama biasa tadi dari kelompok 1. Oke, kita berikan aplaus untuk yang kelompok 1. Mana ini? Oke, sip, bagus. Oke, sekarang kita masuk di fenomena yang kedua ya. Fenomena kedua berarti dari kelompok 2. Siapa ini yang mau mempresentasikan? Oke, Aflah ya. Ya, Bu. Oke, baik, Aflah silahkan. Dari fenomena 2, di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu tuliskan perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid, Bu. Jadi perbedaannya, jika dilihat dari fasanya, larutan itu terdiri dari 1 fasa. Kemudian koloid itu terdiri dari 2 fasa dan suspensi dari 2 fasa. Kemudian sifatnya itu larutan stabil, koloid itu umumnya stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Kemudian jika dari kesaringannya itu, kalau larutan itu tidak dapat disaring. Kalau koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Dan kalau untuk suspensi itu dapat disaring. Nah, untuk ukurannya, larutan itu ukurannya kurang dari 1 nanometer. Kemudian untuk koloid itu ukurannya 1 sampai 100 nanometer. Dan suspensi itu ukurannya lebih dari 100 nanometer. Nah, untuk kejernihannya, larutan itu jernih, koloid itu agak keruh, suspensi itu keruh. Untuk jenis campurannya, larutan termasuk ke jenis campuran homogen. Kalau koloid itu secara makroskopik bersifat homogen, tetapi heterogen ketika diamati oleh mikroskop ultra. Untuk suspensi itu bersifat heterogen. Nah, selanjutnya nomor 2. Saya sebutkan masing-masing ukuran yang termasuk ke dalam larutan diskusi. Contoh larutan itu ada larutan gula, larutan alkohol, dan larutan NaCl. Kemudian untuk contoh itu ada air keruh, air pasir, kaldu, lumpur, dan kopi. Pertanyaan ketiga, termasuk apakah fenomena penghamburan cahaya oleh partikel koloid dalam santan? Nah, pada fenomena penghamburan cahaya, partikel koloid merupakan contoh dari salah satu sifat koloid yaitu efek tindal, yang mana cahaya tidak dapat diteruskan menembus gelas, akan tetapi cahaya dapat dibiaskan segala arah oleh partikel. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa santan yang terkena sinar senter dapat mengukurkan cahaya? Jawabannya, sinar senter yang diarahkan pada santan dapat dihamburkan karena disebabkan ukuran partikel dalam santan relatif besar sehingga dapat menghamburkan sinar senter tersebut. Ya. Baik, Aflah, silakan dilanjutkan lagi untuk presentasinya. Baik, Bu. Nah, kita lanjut dulu ya, Bu. Ya, silakan. Ya, dari tadi soal keempat sudah, sekarang soal kelima. Soalnya, selain sifat koloid pada peristiwa di atas, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat koloid lainnya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sifat koloid yaitu efek tindal, di mana efek tindal merupakan cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihampurkan. Contohnya itu pada sorot lampu bioskop yang berkabut dan berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Kemudian ada sifat koloid yang kedua yaitu absorpsi, yang mana merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Nah, contohnya itu pada peristiwa pemutihan gula tebu atau penjernihan air dengan tawas dan cara kerja obat norit. Selanjutnya, soal ke-6 yaitu sebutkan koloid lainnya beserta kegunaannya. Nah, kami menyebutkan bahwa ada gerak Brown, yang mana merupakan gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Nah, contohnya pada gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar.
Kemudian ada sifat dialisis yang merupakan pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya ini proses cuci darah alias hemodialisis. Nah, selanjutnya ada sifat elektroforesis yang merupakan pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Nah, ini contohnya ada identifikasi DNA. Kemudian yang terakhir ada sifat koagulasi koloid yang merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Contohnya ini pembentukan delta di muara sungai. Baik, Ibu, hanya itu yang bisa dipresentasikan dari kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama Aflah. Oke, bagus ya untuk presentasi dari kelompok 2 ini sudah dijawab dengan lengkap untuk fenomena kedua. Jadi Ibu bahas satu persatu terkait dengan tuliskan perbedaan larutan, suspensi, dan juga koloid. Jadi seperti yang kita tahu bahwa campuran itu ada 3 ya, ada 3 jenisnya, ada campuran larutan, kemudian ada koloid, dan juga ada suspensi. Kalau larutan itu seperti yang kita tahu, yaitu dia terdiri dari satu fasa saja. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Marianus, bahwa ketika kita mencampurkan contohnya air sama gula, maka ketika kita aduk, maka akan menjadi larutan gula, di mana larutan gula itu hanya satu fasa sehingga kita tidak melihat perbedaan dari yang mana sih gula, yang mana sih air ketika kita sudah membuat larutan tersebut. Nah, sedangkan pada waktu koloid, seperti tadi contohnya adalah apa? Santan ya? Ya, Bu. Santan, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada santan, memang terlihatnya itu hanya satu. Jadi sebenarnya dia adalah heterogen, tapi terlihat seperti apa? Oke. Homogen. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, jadi dia terlihat seperti, ini Bu ada sedikit gangguan. Oke, jadi dia terlihat seperti homogen, padahal aslinya dia adalah heterogen atau terdiri dari 2 fasa. Kemudian untuk yang suspensi gimana? Yang suspensi tadi contohnya adalah air yang dikasih sama pupuk. Nah, ketika kita diamkan, terlihat di situ, maka di video tadi ada 2 fase, yaitu ada air, kemudian pupuknya itu mengendap di bawah. Seperti itu. Jadi, larutan itu satu fase, kemudian koloid itu 2 fase, tetapi tampak seperti homogen, kemudian suspensi itu dia 2 fase. Oleh karena itu, kalau kita lihat berdasarkan ukurannya, maka koloid ini terletak di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara larutan sama suspensi, gitu ya. Jadi kita sudah tahu perbedaannya apa, kemudian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa antara ketiga campuran tersebut. Kemudian yang soal selanjutnya, termasuk ke dalam sifat-sifat apa penghamburan cahaya tadi. Jadi setelah tadi kita mempelajari tentang jenis-jenis koloidnya, ada juga nih sifat-sifat dari koloid. Sifat-sifat dari koloid termasuk salah satu contohnya penghamburan cahaya itu disebut dengan efek tindal. Bagus sekali. Jadi efek tindal. Ketika kita menyorotkan cahaya ke dalam partikel koloid, maka cahaya itu tidak akan tembus di belakang gelasnya. Tadi seperti itu ya di video. Nah, cahayanya itu akan dihamburkan atau dibenarkan ke dalam larutannya, ke dalam koloidnya, di dalam gelasnya itu tadi. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian, tadi coba disebutkan lagi sifat-sifat dari koloid. Selain dari efek tindal, dapat menghamburkan cahaya, maka ada apa lagi sifat-sifatnya yang lain? Gerak brown. Nah, gerak brown itu misalnya kalian meneteskan tinta. Jadi tinta kalian teteskan di air, tes gitu. Maka nanti pergerakan partikel ketika tintanya itu turun, itu sangat bagus. Jadi ada gerakan acaknya. Kemudian apa lagi selain gerak brown? Ada dialisis ya tadi yang dibaca sama Mbak Afla. Jadi contohnya adalah proses cuci darah. Itu juga merupakan salah satu koloid, penggunaan dari prinsip koloid. Kemudian elektroforesis, koagulasi itu adalah sifat-sifat dari koloid. Yes, betul. Jadi itu ya anak-anak yang kita pelajari tadi terkait fenomena 1 yaitu kita dapat jenis-jenis dari koloidnya, kemudian yang di fenomena 2 kita dapat apa sifat-sifat dari koloid. Begitu. Coba disebutkan kembali jenis-jenis koloidnya.
Ada apa saja? Aerosol. Aerosol. Oke, ya, secara bersama-sama ayo. Ini kok kurang semangat ini ya sepertinya. Tak, kalau daring ini tetap harus semangat ya anak-anak di rumah. Semangat, Bu. Iya, Oke, Bu. coba dinyalakan semua ini mikrofonnya. Kemudian bersama-sama menjawab. Kira-kira apa saja jenis-jenis koloidnya? Ada apa saja? Ada Aerosol, Aerosol, Air, bagus. Emulsi, emulsi, emulsi padat, emulsi padat, sol padat, Sol, emulsi padat, emulsi, emulsi padat, sudah, aerosol emulsi, sudah, buih sudah. Oke ya, buih jadi seperti itu padat. ya, semangat ya dalam belajar. Sip, sip. Iya, Bu. Kemudian kita lanjutkan. Selain pada jenis-jenis, berarti ada sifat-sifat. Sifat-sifatnya seperti Sifat-sifat. tadi apa? efek Efek tindal, 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 gerak Absorpsi. brown, gerak absorpsi, brown, gerak Gerak brown, brown. terus dialisis, elektroforesis, dialisis, elektroforesis, elektroforesis, dan Koagulasi. Oke, sip, betul ya. Jadi itu tadi kita sudah belajar terkait dengan koloidnya, pengertiannya apa, kemudian jenis-jenisnya apa, kemudian sifat-sifatnya seperti apa. Oke, nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini setelah kita mempelajari materi koloid, silakan untuk dibuka di Google Classroom. Itu sudah Ibu berikan link untuk mengerjakan post-test ya. Silakan diisi terlebih dahulu post-testnya, Ibu berikan waktu 5 menit. Boleh diisi dulu di Google Classroom ya linknya. Ya, Ibu. baik Bu. Oke. Nanti kalau sudah bilang sudah gitu ya. Iya Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah diisi post-testnya? Bentar Bu, bentar. Sedikit lagi Bu. Oke, bentar. Oke. Sebentar. Sudah, Bu. Oke, Yasa sudah. Yang lain? sudah Saya Bu. juga sudah Bu. Sudah, Bu. Lah, Hani sudah. Bintari, Indah Puspa, sama Ainin bagaimana? Sudah, Bu, sudah. Bintari Oke, sudah Bu. Sudah semua ya? Oke, baik. Nah, setelah kalian mengerjakan post-test Sudah, tadi, Bu. ya, Indah, sip. Sudah ya, kita lanjutkan. Setelah kalian mengerjakan post-test tadi, maka di bawahnya Ibu juga sudah memberikan link ya. Link terkait dengan pengisian gimana pesan kalian, kesan kalian selama mengikuti pembelajaran. Tuh, itu juga boleh diisi sekarang. Silahkan. Diisi terlebih dahulu, ada link Google Form yang Ibu berikan melalui Google Classroom. Silakan diisi. Waktunya 2 menit aja ya, soalnya ini cuma pesan-kesan. Silakan kalian tulis apa sih pesan atau kesan yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Tenang, yang ini nggak dinilai ya, hanya memberikan pendapat aja selama kalian mengikuti proses pembelajaran. Sudah, Yesa? Bu. Sudah. Indah, sudah Indah? Bintari kok putih? Sudah Bu. Sudah. Hani, sudah Hani? sudah Bu. Oke, sudah ya. Aflah, Bintari, Ainin, sama Titi sudah semua? Untuk Bu, sudah Bu, pesan-kesannya. baru dikirim Bu. Oke, sip. Nah, jadi anak-anak kita hari ini sudah belajar ya tentang materi koloid, namun belum sampai pada tahap gimana cara pembuatannya, gimana produknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, jadi untuk pertemuan luring minggu depan, kita akan melaksanakan secara luring ya, langsung di sekolah nih. Jadi anak-anak silakan dipelajari tentang penerapan dari jenis-jenis koloid sama sifat-sifat koloidnya,
sama kira-kira produk makanan ataupun produk lain apa yang menggunakan prinsip koloid dalam proses pembuatannya. Produk-produk itu yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari atau yang dekat dengan lingkungan kita, seperti itu. Nah, karena nanti di pertemuan luring kalian akan mencoba untuk membuat produknya. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Cukup. Tidak, Bu. Sudah. Cukup ya? Ada, Bu. Sudah ada yang mau Cukup. ditanyakan ya? Cukup. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran kimia secara daring. Nah, terima kasih udah ada semangatnya nih meskipun kita bertatap maya melalui online atau secara daring melalui Zoom ini. Kalian tetap semangat, terima kasih, tetap berpartisipasi. Makasih ya. Ibu cukupkan sampai di Ya, sini Bu. untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Indah. Sama-sama, sehat-sehat ya. Pak. Terima kasih, Pak Marianus. Ya, terima kasih anak-anak.